Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih bisa membuat video pembelajaran. Yang terhormat Ibu Risma Reni Francisca SSMPD dan Ibu Elvira Kori Ulni SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah TIK Anak Usia Dini. Baiklah, pada video kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai TIK bagi perkembangan anak usia dini. Sebelum lanjut ke pembacaan materi, izinkan saya memperkenalkan diri beserta teman-teman anggota kelompok saya, yaitu yang pertama saya sendiri Nurul Azima dengan NIM 22022155, yang kedua Indah Stafira Nabila dengan NIM 22022146, yang ketiga Melisa Anggraini dengan NIM 22022093, yang keempat Morinda Sari dengan NIM 22022094, yang kelima Murpida dengan NIM 22022027, selanjutnya Mutia Fauziah dengan NIM 22022095. Baiklah, setelah saya memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya, langsung saja kepada pemateri yang akan menyampaikan materi mengenai TIK bagi perkembangan anak usia dini. Baik, terima kasih moderator. Saya izin mempresentasikan terkait dampak TIK bagi perkembangan anak usia dini. Yang pertama yaitu TIK dapat memberikan akses yang lebih luas kepada anak untuk belajar melalui aplikasi edukatif, video pembelajaran, dan sumber daya interaktif lainnya. Yang kedua yaitu game edukasi dapat merangsang kemampuan kognitif anak, seperti keterampilan pemecahan masalah, logika, dan kreativitas lainnya. Yang ketiga yaitu anak dapat lebih cepat memahami penggunaan teknologi yang penting untuk perkembangan keterampilan digital mereka di masa depan. Yang terakhir yaitu beberapa aplikasi memungkinkan anak berinteraksi dengan teman sebaya atau keluarga melalui platform digital yang dapat mendukung perkembangan sosial mereka. Adapun dampak negatif, yang pertama yaitu gangguan kesehatan fisik seperti gangguan penglihatan, gangguan tidur, dan masalah postur tubuh. Yang kedua yaitu kurangnya interaksi sosial nyata. Atau kalimat lain yang bisa disebutkan kurangnya interaksi sosial langsung dengan teman sebaya atau orang dewasa lainnya. Yang terakhir yaitu paparan konten negatif tanpa pengawasan orang tua, seperti kekerasan atau konten tidak mendidik lainnya. Baik, sekian dari saya. Kembalikan pada moderator. Baik, saya Murpida dengan NIM 22022027 akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu pemanfaatan TIK bagi perkembangan anak usia dini. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk menstimulasi perkembangan usia dini melalui berbagai kegiatan bermain dan belajar. Manfaat TIK untuk perkembangan usia dini yang pertama yaitu dapat meningkatkan kemampuan bahasa verbal dan literasi. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan fisik motorik. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan seni. Yang keempat, dapat membantu anak merasa percaya diri dan mandiri. Yang kelima, membantu anak terbiasa dengan berbagai perangkat dan aplikasi. Dan yang keenam, membantu anak mengenali berbagai gambar orang dan benda. Contoh pemanfaatan TIK untuk perkembangan anak usia dini yang pertama yaitu bermain game tebak kata atau gambar. Yang kedua, bermain dengan menggunakan peralatan TIK. Ketiga, mendengarkan cerita. Yang keempat, menggambar. Yang kelima, bisa melakukan senam yang menggunakan audio. Yang keenam, memegang mouse atau memainkan gadget. Yang ketujuh, anak bisa membaca buku bersama. Yang kedelapan, bermain peran di dalam dan di luar ruangan dengan menggunakan miniatur teknologi. Baik, saya akan melanjutkan materi keamanan TIK untuk anak usia dini. Pengguna TIK tanpa pengawasan bagi anak dapat menimbulkan beberapa risiko, seperti 1. Paparan terhadap konten berbahaya seperti kekerasan dan pornografi merupakan risiko serius dalam penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi. Tanpa pengawasan yang memadai, pengguna khususnya anak-anak dan remaja dapat dengan mudah mengakses konten yang tidak sesuai dengan usia dan perkembangan mereka. Konten kekerasan dapat menormalisasi perilaku agresif, sementara konten pornografi dapat membentuk persepsi yang tidak sehat tentang hubungan dan seksualitas. Kedua, potensi menjadi korban bullying atau penipuan online semakin meningkat.
Seiring dengan meluasnya pengguna platform digital, bullying melibatkan pelecehan, intimidasi, atau penghinaan yang dilakukan melalui media elektronik yang dapat menyebabkan trauma psikologis mendalam bagi korbannya. Sementara itu, penipuan online melalui phishing sosial, energing, atau skema investasi palsu dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Yang terakhir ada kehilangan privasi dan informasi pribadi menjadi ancaman yang semakin nyata di era digital. Pengguna TIK seringkali membagikan informasi pribadi tanpa menyadari konsekuensinya, baik melalui media sosial, aplikasi, atau situs web. Data pribadi ini dapat disalahgunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari pencurian identitas. Selain itu, perangkat yang terhubung ke internet dapat mengumpulkan data pengguna secara diam-diam, menciptakan profil digital yang dapat diakses oleh pihak ketiga tanpa persetujuan eksplisit. Baik, saya akan menyampaikan materi terkait dengan prinsip keamanan dalam penggunaan TIK. Prinsip keamanan dalam penggunaan TIK untuk memastikan penggunaan teknologi informasi komunikasi yang aman bagi anak. Adapun beberapa prinsip yang perlu diterapkan, yang pertama yaitu mungkin penting untuk menggunakan fitur kontrol orang tua untuk membatasi akses ke konten yang tidak sesuai dengan perkembangan anak ataupun sesuai dengan usia anak. Yang kedua, anak-anak perlu diajarkan tentang pentingnya menjaga privasi online dan mengenali ancaman seperti phishing. Yang ketiga yaitu batasi waktu penggunaan perangkat, misalnya 10-20 menit untuk anak usia 3 tahun dan 40 menit untuk anak usia 8 tahun. Prinsip keamanan dalam penggunaan teknologi informasi komunikasi yang aman bagi anak juga dengan memberikan edukasi, mengatur waktu penggunaan, dan membatasi akses ke konten yang tidak pantas. Adapun di bidang edukasi yaitu dengan edukasi anak tentang bahaya cyberbullying, phishing, dan penipuan online. Edukasi anak tentang predator online yang sering menggunakan identitas palsu. Adapun untuk aturan waktu dan penggunaan, tentukan batas waktu penggunaan internet dan jenis media yang digunakan. Untuk batas akses yaitu gunakan VPN untuk melindungi koneksi internet anak. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam perkembangan anak usia dini memiliki peran yang penting dalam mendukung pembelajaran, kreativitas, serta keterampilan motorik dan juga kognitif. Penggunaan perangkat digital yang sesuai dengan usia dapat membantu anak dalam mengeksplorasi dunia, meningkatkan kemampuan berpikir secara logis, serta memperkuat interaksi sosial jika digunakan dengan bimbingan yang tepat. Namun, penting untuk mengatur durasi dan juga jenis penggunaan teknologi informasi dan komunikasi agar tidak berdampak negatif. Dengan adanya pendampingan orang tua dan juga pendidik, sangat diperlukan agar anak mendapatkan manfaat yang optimal dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, tanpa mengabaikan perkembangan sosial, emosional, dan juga fisik anak. Oleh karena itu, keseimbangan antara teknologi dan juga aktivitas secara langsung dalam kehidupan sehari-hari sangat dianjurkan untuk memastikan perkembangan anak yang sehat dan holistik. Terima kasih kita ucapkan kepada pemateri yang telah memaparkan kepada kita semua apa sih TIK itu bagi perkembangan anak usia dini. Mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.